Oke, teman-teman investor, salah satu skill paling penting yang harus kita punya itu apa coba? Kemampuan investigasi kan? Nah, hari ini kita bakal bedah kasus beneran, kasusnya saham Zing, buat ngasah skill itu. Dan ingat ya, ini bukan suruh jual atau beli loh, anggap aja ini sesi latihan kita bareng-bareng buat mempertajam analisis. Oke, kita langsung masuk aja ke misterinya. Ada satu perusahaan tambang, PT Kapuas Prima Coal, kode sahamnya ZINC. Kelihatannya sih oke, menjanjikan banget malah. Tapi, kok tiba-tiba sahamnya disuspend? Aneh kan? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk kita bongkar sama-sama. Setiap perusahaan itu kan pasti punya cerita yang mereka jual ke publik. Nah, untuk ngerti kenapa bisa begini, kita harus lihat dulu cerita versi Zinc-nya. Janji-janji manis apa sih yang mereka kasih ke investor? Nanti baru kita bandingkan sama kenyataan pahitnya. Nah, ini dia. Di tahun 2022, moto mereka itu tumbuh semakin kuat di tahun penuh tantangan. Ironis banget kan? Mereka coba bangun citra kalau mereka itu perusahaan yang tangguh, produsen timbal dan seng yang jagoan. Padahal, kenyataannya nanti bakal beda banget. Jauh malah. Nah, lihat deh gambar ini. Ini dia intinya. Di satu sisi kita disuguhi gambar operasi tambang yang kelihatannya wah, megah gitu. Tapi di sisi lain ada cap merah gede dari bursa disuspensi. Ini loh kontradiksinya antara cerita yang mereka bangun sama kenyataan di lapangan. Tugas kita ya mecahin teka-teki ini. Oke, kehancuran kayak gini tuh nggak mungkin terjadi dalam semalam. Pasti ada jejaknya. Yuk sekarang kita main detektif, kita telusuri kronologinya, kita ikuti remah-remah rotinya, biar kita tahu di mana retakan pertamanya mulai kelihatan. Perhatiin deh polanya, ini bukan kejadian sekali doang, tapi serangkaian gagal bayar yang terjadi lagi dan lagi. Buat kita sebagai investor, sekali aja ada gagal bayar, itu udah lampu kuning, udah harus waspada. Nah kalau udah berulang kali kayak gini, wah itu udah bukan lampu kuning lagi, tapi sirene darurat yang meraung-raung, nggak boleh diabaikan sama sekali. Cerita dari manajemen, janji-janji mereka, itu boleh kita dengerin. Tapi, bukti yang nggak bisa dibantah itu adanya di angka, di laporan keuangan. Anggap aja kita lagi di TKP, tempat kejadian perkara. Cerita manajemen itu alibinya, tapi laporan keuangan itu sidik jarinya. Disinilah kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Dan ini dia sidik jarinya. Coba lihat laporan keuangan 2025. Pendapatannya anjlok, jadi nol. Nol. Artinya apa? Artinya selama setahun penuh, mesin utama bisnis perusahaan ini tuh mati total, nggak jalan sama sekali. Tapi anehnya, mereka terus bakar duit, sampai ruginya makin bengkak. Coba-coba kita berhenti sebentar di angka ini. 0 rupiah. Bayangin, perusahaan tambang loh ini. Punya aset, punya izin, tapi nggak menghasilkan 1 perak pun dalam setahun. Pertanyaannya tuh udah bukan ada masalah apa enggak, tapi gimana ceritanya ini bisa sampai kejadian? Ini udah alarm kebakaran paling kencang yang bisa kita dengar. Lanjut lagi, rasio utang dibanding modalnya 5,54 kali. Biar gampang, bayangin aja gini, modal Anda cuma 1 juta, tapi utang Anda 5,5 juta. Gimana rasanya? Rapuh banget kan? Nah, itulah kondisi Zing saat itu. Kena angin sedikit aja bisa langsung ambruk. Oke, dari semua masalah ini, pendapatan nol, utang numpuk, semuanya itu mengerucut ke satu pertanyaan besar. Satu masalah fundamental yang jadi ibaratnya paku terakhir di peti matinya Zinc. Apa itu? Yuk kita lihat. Nah, istilahnya itu going concern. Ini tuh prinsip dasar banget dalam akuntansi. Asumsinya, perusahaan itu bakal terus jalan di masa depan, bisa bayar utang-utangnya. Kalau sampai ada keraguan soal ini, wah auditor sama regulator itu wajib hukumnya buat kasih peringatan keras. Dan inilah dia, pernyataan resminya keluar. Ini bukan dari analis, bukan dari gosip, tapi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mereka sendiri yang bilang, ada keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan. Kalau di dunia pasar modal, ini udah kayak vonis mati. Serius banget. Oke, kita udah bedah kasusnya. Sekarang yang paling penting, apa pelajarannya buat kita? Gimana caranya kita bisa belajar dari kasus Zinc ini supaya ya nggak kejadian di portofolio kita sendiri? Nah, ini dia. Anggap aja ini checklist red flag pribadi Anda. Gagal bayar bolak-balik, pendapatan terjun bebas, utang segunung, izin macet, apalagi kalau udah ada omongan soal going concern. Kalau Anda nemu salah satu aja dari tanda-tanda ini di saham yang lagi dianalisis, stop, berhenti dulu, dan tanya, kenapa? Tugas kita sebagai investor itu bukan cuma ngeliat tapi menginvestigasi.
Kasus Zinc ini jadi tamparan keras buat kita semua. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah jatuh cinta sama cerita perusahaan kalau kita belum cek angkanya. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda renungkan, coba lihat lagi portofolio Anda. Saham-saham di dalamnya Anda beli ceritanya aja, atau Anda sudah benar-benar investigasi sampai ke akarnya. Coba pikirin lagi. Sampai ketemu di bedah kasus selanjutnya ya.